Kami dari kelompok 2, yaitu Muhammad Irsansyah Imran dan Sri Nur Rahayu, akan menjelaskan tentang API yang telah kami buat dan juga menampilkan halaman dokumentasi dan juga pengujiannya di Postman. Nah, yang pertama-tama itu tentang API yang telah kami buat. Itu API yang bernama API rental mobil, di mana API rental mobil ini merupakan API yang menyediakan data rental mobil yang ada di Sulawesi Selatan, di mana ketika kita ingin membuat website atau aplikasi yang ingin menampilkan data rental mobil, pastinya kita membutuhkan data yang begitu banyak untuk uh, untuk kita masukkan ke dalam website atau aplikasi kita. Nah, di sini kami menyediakan itu. Itu kami telah menyediakan data dari API rental mobil yang ada di Sulawesi Selatan, di mana datanya meliputi nama rental mobil, alamat, nomor telepon, website, kecamatan, kabupaten kota, provinsi, dan lokasi koordinat dari rental mobil tersebut. Nah, adapun juga di sini kami tampilkan bagaimana model dari dokumentasi web kami. Itu di mana di sini dokumentasi berisi referensi dan pedoman bagaimana cara mengakses layanan API rental mobil. Adapun fitur yang kami tawarkan yaitu menampilkan seluruh data atau sebagian data, menampilkan salah satu data saja, serta CRUD dari data API rental mobil. Nah, di sini URL yang bisa kita, ada dua URL yang bisa kita hit, yaitu URL data rental mobil dan juga data kabupaten kota. Nah, untuk data rental mobil, ketika kita ingin memanggil datanya, yaitu menggunakan metode get all data, di mana URL-nya seperti ini. Localhost API rental mobil API rental get all data.php. Adapun ketika kita panggil, maka data yang akan ditampilkan yaitu seperti ini, di mana meliputi ID rental, nama rental mobil, website, kontak, alamat, kode kabupaten kota, provinsi, dan juga koordinat latitude dan longitude-nya. Nah, adapun datanya seperti ini, dan juga untuk data kabupaten kota juga sama, kita menggunakan metode get all data, di mana URL-nya seperti ini, http localhost API rental mobil, API rental get all data cap.php. Adapun ketika kita panggil, maka hasil data yang ditampilkan yaitu seperti ini, di mana ada data kode kabupaten kotanya, dan kecamatannya apa, seperti itu. Adapun juga pada data rental mobil itu tadi sudah dijelaskan, yaitu ketika kita ingin menampilkan salah satu data saja, yaitu menggunakan metode get one data. Nah, pun di sini kita sudah jelaskan bagaimana URL request-nya dan juga parameter apa yang digunakan. Di sini parameternya yaitu ID rental. Nah, untuk hasilnya itu ID rental, misal di sini hasilnya itu misal ID rental 1, maka akan menampilkan salah satu data dari rental mobil, yaitu dari ID rental 1. Seperti itu. Di mana di rental 1 itu CV Simpati Trans Makassar. Nah, selanjutnya tadi juga sudah dijelaskan bahwa ada CRUD dari data API tersebut, di mana kita bisa insert data dan juga melakukan update data. Nah, untuk insert data di sini untuk rental mobil itu juga dijelaskan bagaimana URL request-nya dan juga parameter-parameter apa saja yang dimasukkan, di mana di sini parameternya itu nama rental mobil, website, kontak, alamat, kode kap kota, provinsi, latitude, dan longitude-nya. Di mana nantinya yang kita masukkan itu hasil dari responnya, yaitu seperti ini, description, one data insert, dan resultnya seperti ini. Nama rental mobil, website, kontak, alamat, kode kap kota, provinsi, dan lokasi koordinat dari latitude dan longitude-nya. Nah, adapun penjelasan dari value-value-nya itu seperti ini. Nah, selanjutnya kita juga bisa melakukan update data terhadap rental mobil. Nah, pun juga di sini juga dijelaskan request URL-nya dan juga parameter apa saja. Untuk parameternya sama juga seperti
di insert data. Namun, sama juga di insert data. Nah, namun di sini yang dilakukan yaitu perintah update. Itu memperbarui atau mengubah data di dalam data rental mobil. Nah, di sini hasil responnya itu description one data update, adapun resultnya nama rental mobil, website, kontak, alamat, kode kap kota, provinsi, dan koordinat latitude dan longitude-nya. Selanjutnya untuk kabupaten kota, URL kabupaten kota tadi, ada metode get all data untuk menampilkan seluruh datanya dari kabupaten kota, dan juga ketika kita ingin menampilkan salah satu datanya saja, yaitu kita menggunakan get one data. Itu sama juga seperti pada data rental mobil, di mana request datanya untuk URL-nya seperti ini, dan parameternya, untuk parameternya tadi, kalau di rental mobil itu ID rental, tapi kalau di kalau di data kabupaten kota itu kita menggunakan parameter kode kap kota, di mana itu value-nya kode kabupaten kotanya. Seperti contoh ini. Kode kap kotanya GP1. Seperti itu. Adapun untuk melihat kode kap kotanya ya kita bisa dilihat pada respon dari get all data dari kabupaten kota. Seperti ini. Nah, selanjutnya pada prosedurnya juga sama, itu ada kita bisa insert data dan juga update data. Adapun untuk request-nya itu URL-nya seperti ini, post insert data kap.php. Adapun untuk parameternya ada dua, yaitu kabupaten kota dan kecamatan. Nah, selanjutnya untuk update data juga disediakan request URL-nya dan juga parameter apa saja yang bisa kita ubah. Itu di sini ada dua, yaitu kabupaten kota dan juga kecamatan. Adapun penjelasan dari value-value-nya juga sudah ada, yaitu untuk kabupaten kota itu nama kabupaten kota atau lokasi rental mobilnya. Untuk kecamatan itu nama kecamatan dari lokasi rental mobil tersebut. Nah, di sini juga lagi selanjutnya terakhir itu data spesifik. Nah, data spesifik ini itu list datanya. List data dari rental mobil, di mana dijelaskan di sini atau ditampilkan nantinya adalah data spesifik dari data rental mobil, baik itu dari URL data rental mobil maupun kabupaten kota. Di mana untuk request URL-nya juga disiapkan di sini, dan juga untuk parameternya ada dua, itu hal dan baris. Untuk hal di sini adalah halaman datanya, menunjukkan halaman datanya. Untuk baris di sini menunjukkan batas atau limit dari data yang ditampilkan, berapa saja. Di sini ada hasil responnya, yaitu halnya 1, barisnya 10, sehingga menampilkan halaman 1 dan 10 baris data. Sama juga seperti kabupaten kota. Sama juga sampai kabupaten kota. Dan untuk kabupaten kota, di sini data yang ditampilkan ataupun parameternya sama, ada hal atau halaman, dan juga barisnya. Di sini itu halnya 1, barisnya 3, jadi menampilkan 3 data saja. Seperti itu. Untuk penjelasan dari dokumentasi web yang telah kami buat dari data API rental mobil. Baik, berikut merupakan database rental mobil di mana terdapat dua tabel, yakni tabel kap kota dengan tabel rental, di mana tabel kap kota ini terdiri dari 3 kolom, yakni kolom kode kap kota, kolom kabupaten kota, dan kolom kecamatan, di mana datanya terdapat sebanyak 23 data. Selanjutnya, tabel rental yang terdiri dari 9 kolom, di mana data keseluruhannya yakni 75 data, di mana dua tabel ini saling terhubung melalui kolom kode kap kota. Baik, untuk tutorial di Postman-nya, yang pertama itu sesuai dengan web dokumentasinya,
yaitu apt get all data. Kita di sini jangan lupa untuk mengganti metodenya karena pada metode get data kita menggunakan metode get. Kemudian setelah memastikan metodenya sesuai dengan metode yang diinginkan, kita send, maka akan muncul semua data yang ada pada tabel rental mobil. Nah, setelah itu kita coba dengan metode get one data. Sesuai dengan dokumentasi, di mana parameternya itu merupakan ID rental, maka kita masukkan ID rental yang ingin data yang ingin kita tampilkan. Misalnya di sini saya menggunakan ID rental 2. Nah, setelah desain, maka akan muncul data sesuai dengan ID yang kita masukkan. Selanjutnya, kita coba mengambil data dari tabel data kabupaten. Ini sama seperti get pada tabel rental mobil. Kita tinggal send, maka akan muncul semua data pada database, data kabupaten pada database seperti ini. Selanjutnya kita coba get one data pada tabel kabupaten. Masukkan di sini parameternya itu merupakan kode kabupaten kota, kode kap kota. Selanjutnya masukkan variabel yang ingin kita tampilkan. Misalnya di sini MM1, lalu send, di mana MM1 itu merupakan Kabupaten Kota Makassar dengan kecamatan, yaitu Kecamatan Makassar. Selanjutnya kita coba post data pada tabel rental mobil atau insert data, di mana itu kita masukkan parameternya sesuai dengan web dokumentasi, di mana itu ada nama rental mobil, website, kontak, alamat, kode kap kota, provinsi, latitude, dan longitude. Setelah memastikan semua parameter terisi, kecuali website, karena website ini tidak mengharuskan untuk terisi, lalu kita send. Jangan lupa untuk memastikan metodenya, yaitu karena kita ingin menginput data, maka kita menggunakan metode post. Selanjutnya send. Nah, jika seperti ini, maka data berhasil kita input ke database. Selanjutnya, kita coba mengedit data atau mengubah data pada database, di mana untuk melakukannya kita menggunakan metode put, di mana parameternya itu sama seperti parameter di metode post, tapi kita masukkan ID rental, di mana ID rental ini merupakan primary key yang akan menuntun atau yang akan sebagai kunci kita dapat melakukan pengubahan data. Jadi pastikan ID-nya sesuai dengan data yang ingin kita ubah. Selanjutnya masukkan semua data yang ingin kita ubah. Misalnya di sini seperti ini. Jika sudah memastikan semua parameter yang ingin kita ubah sudah terisi, lalu klik send untuk mengubah datanya. Nah, jika seperti ini satu data update, berarti metode put atau insert telah berhasil kita lakukan. Selanjutnya untuk tabel kabupaten, kita coba melakukan post sama seperti di tabel rental mobil sebelumnya, di mana kita menggunakan metode post untuk menginsert datanya. Namun variabel pada tabel data kabupaten itu tentu berbeda pada tabel rental mobil, di mana pada tabel data kabupaten itu hanya terdiri dari 3 kolom, yaitu kode kabupaten, kabupaten kota, dan kecamatan.
Selanjutnya kita masukkan semua data sesuai dengan parameter yang ada. Lalu jika sudah memastikan semua terisi, kita klik send. Jika muncul seperti ini, satu data insert, maka data berhasil kita masukkan. Selanjutnya kita coba mengedit atau mengupdate data pada tabel kabupaten, di mana kita menggunakan metode put untuk melakukannya. Selanjutnya kita lihat parameter yang digunakan yaitu kecamatan, kabupaten, kota, kode kap kota. Pastikan kode kap kota sesuai dengan data yang kita ubah karena ini merupakan primary key-nya. Selanjutnya untuk kolom yang lain kita ubah sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu klik send. Jika seperti ini maka data telah berhasil kita ubah. Nah, untuk data spesifik di mana ada dua parameternya, yaitu hal atau halaman dengan baris, di mana hal ini merupakan halaman jika kita misalnya di sini kita mengisi following-nya itu nilainya 1, lalu barisnya ini 10, di mana baris ini merupakan total data yang akan kita tampilkan pada satu baris. Misalnya kita send. Nah, akan muncul data mulai dari baris pertama yaitu nomor 1 sampai dengan baris ke-10 yaitu nomor 10. Selanjutnya kita coba pada tabel data kabupaten. Sama seperti pada tabel data spesifik pada tabel rental mobil, di mana parameternya itu ada dua, yaitu halaman dan baris. Misalnya kita sini masukkan halamannya itu 2, lalu baris 10. Nah, data yang muncul itu akan dimulai dari angka 20 sampai angka 30. Misalnya seperti ini. Akan muncul data seperti ini. Baik, itu sekian dari saya tutorial penggunaan pada Postman.